Hito adalah seorang pemuda yang saat ini hidup sendirian di rumahnya. Tapi di tengah rumah yang berantakan dan panas, secara mengejutkan ada seseorang yang datang dari arah luar rumah Hito. Namun ketika Hito mengeceknya, dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat ada seorang gadis cantik yang datang ke rumah Hito. Dan rupanya, alasan kedatangan gadis itu ke rumah Hito adalah yaitu untuk melamar pekerjaan sebagai seorang pembantu di rumah Hito. Mendengar hal itu, Hito pun menyuruh gadis misterius itu untuk menceritakan keahliannya. Namun gadis itu pun mengatakan kalau saat ini dia adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah pensiun dan memutuskan untuk menjadi pembantu rumahan saja. Mendengar hal tersebut, Hito yang merasa takut dan aneh kepada gadis itu pun akhirnya menolak lamaran pekerjaan tersebut. Pada akhirnya, gadis pembantu itu pun pulang dengan perasaan yang sangat sedih, sambil merasa kebingungan untuk mencari pekerjaan di mana lagi. Namun di tengah perasaan yang sedih itu, dari kejauhan Hito pun datang sambil berkata kalau gadis itu telah melupakan sesuatu di rumah Hito. Namun di saat yang bersamaan, muncullah sebuah trukun yang hampir saja menabrak Hito. Tapi untung saja dengan sigap, gadis pembantu itu pun berhasil menyelamatkan Hito. Namun ketika melihat kebaikan dari si gadis pembantu, Hito pun akhirnya memutuskan untuk memberikan sebuah kesempatan kepada gadis pembantu itu dan bekerja di rumah Hito. Kemudian, Hito pun mulai memberikan beberapa tugas kepada si gadis pembantu untuk membersihkan beberapa sampah yang ada di rumahnya. Tapi nampaknya, gadis itu masih belum terbiasa untuk membersihkan rumah dengan baik. Melihat hal itu, Hito pun akhirnya menyuruh gadis itu untuk mandi terlebih dahulu supaya bisa bekerja dengan baik nantinya. Namun ketika gadis itu mandi di rumah Hito, Hito pun mulai merasa tegang karena untuk pertama kalinya ada seorang gadis asing yang mandi di rumahnya. Dan setelah selesai mandi, Hito pun menyuruh gadis itu untuk membantu Hito dalam memasak. Dan siapa sangka, gadis itu mampu memotong bahan masakan dengan sangat cepat. Singkat cerita, setelah masakan telah siap, Hito pun segera menyuruh gadis pembantu itu untuk memakannya. Dan ketika mencoba makanan yang telah dibuat oleh Hito, dia pun menjadi sangat terkejut karena baru pernah merasakan makanan seenak ini. Hito kemudian menjelaskan kalau saus samyang lah yang menjadi kunci utama pada masakan tersebut. Dan ketika selesai makan, mereka pun memutuskan untuk segera tidur. Namun ketika di malam hari, Hito yang terbangun pun memutuskan untuk segera makan lagi. Namun ketika Hito turun ke dapur, Hito pun mendengar sebuah suara yang aneh yang berasal dari meja makan. Tapi rupanya, suara aneh itu berasal dari si gadis pembantu yang sedang meminum saus samyang. Melihat kalau si gadis pembantu yang masih merasa lapar, Hito pun akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah rujak di tengah malam. Namun di tengah suasana yang dingin, gadis itu pun mengatakan kalau tadi dia tak sengaja melihat Hito yang sedang bermimpi buruk. Mendengarkan hal itu, Hito pun mengatakan kalau dia sudah terbiasa bermimpi buruk tentang keluarganya. Dan ketika mendengarkan hal tersebut, gadis itu pun mengajak Hito untuk tidur di pangkuannya supaya Hito bisa merasa tenang. Tapi ketika Hito tidur di atas pangkuannya, perlahan-lahan Hito dan juga gadis itu pun mulai merasakan sebuah kehangatan yang belum pernah mereka rasakan selama ini. Di esok hari, si gadis pembantu pun mengatakan kepada Hito kalau saat ini dia sudah selesai membersihkan semua sampah yang ada di rumah Hito. Mendengarkan hal itu, Hito pun menjadi sangat senang. Tapi gadis itu juga menambahkan kalau di halaman depan rumah Hito, dia telah tak sengaja menemukan seekor dogi yang nampaknya sengaja ditinggalkan oleh sang pemilik sebelumnya. Melihat dogi kecil yang begitu malang, Hito pun terpaksa harus merawat dan mengadopsi si dogi. Karena saat ini, si dogi sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Tapi anehnya, ketika Hito menggendong dogi tersebut, si gadis pembantu malah terlihat sangat ketakutan dan menjauh dari Hito. Melihat kalau si gadis pembantu yang nampaknya sangat takut dengan dogi, Hito pun menjelaskan kalau dia tidak perlu takut, karena dogi yang mereka temukan saat ini adalah seekor dogi yang sangatlah mahal dan jinak. Melihat si dogi yang mirip dengan Mochi, Hito pun akhirnya memberikan nama kepada dogi itu dengan nama Mochi. Dan karena saat ini mereka sudah memiliki seekor hewan peliharaan, Hito pun mengajak gadis pembantu itu untuk membeli beberapa makanan di toko terdekat. Namun ketika mereka pulang di sore hari, secara mengejutkan gadis pembantu itu pun mengatakan dimana ketika dia melihat anjing yang saat ini mereka adopsi, hal itu pun membuatnya menjadi kembali teringat dengan masa lalunya dulu ketika si gadis pembantu diadopsi oleh seorang mafia yang sangat kaya. Mendengar kisah masa lalu yang begitu kelam, Hito yang merasa peduli kepadanya pun mengajak si gadis pembantu
pembantu untuk hidup normal seperti biasa pada umumnya di rumah Hito. Mendengar hal itu, gadis pembantu yang tertarik pun akhirnya setuju untuk bisa hidup bahagia dan normal seperti kebanyakan orang. Dan ketika mereka pulang ke rumah, Hito pun merasa sangat bahagia ketika melihat mochi kesayangan mereka saat ini sedang makan dengan sangat lahap. Melihat Hito yang begitu menyukai mochi, gadis pembantu itu pun mengatakan kalau untuk kedepannya, ketika Hito sedang pergi ke sekolah atau berada di luar, dia akan merawat mochi dengan sangat baik. Mendengar hal itu, Hito pun menjadi sangat bersyukur karena saat ini dia telah memiliki seorang pembantu yang sangatlah baik hati. Tapi ketika di malam hari, saat melihat si Dogi yang diberikan nama oleh Hito, gadis pembantu itu pun mengatakan kalau saat ini dia juga ingin diberikan sebuah nama oleh Tuhan Hito. Mendengar hal itu, Hito pun menjadi sangat terkejut karena rupanya selama ini si gadis pembantu tidak pernah memiliki nama. Dan oleh karena itu, Hito pun akhirnya memutuskan untuk memberikan sebuah nama yang indah kepada si gadis pembantu, yaitu Yuki, sebuah nama yang berasal dari kata salju yang sangatlah indah di malam hari. Mendengar nama itu, Yuki pun menjadi sangat senang dengan nama pemberian dari Tuan Hito. Tapi di keesokan harinya, Hito nampaknya ingin meminta bantuan kepada Yuki untuk menindik telinganya. Tapi ketika Yuki ingin mencoba mendidik telinga Hito, dia pun menjadi tidak berani karena Yuki tidak ingin melihat Tuan Hito merasa kesakitan. Namun di saat yang bersamaan, dari arah luar rumah datanglah seorang gadis yang ternyata adalah adik kandung dari Hito yang bernama Riko. Tapi ketika melihat kalau saat ini Hito telah memiliki seorang pembantu, Riko pun menjadi sangat terkejut. Ditambah pembantu yang bekerja di rumah Hito sangatlah cantik dan menawan. Namun supaya Riko tidak salah paham, Hito pun akhirnya menjelaskan kepada Riko bahwa Yuki adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang saat ini sedang bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Namun ketika mendengar hal itu, Riko pun menjadi sangat syok dan tidak menyangka kalau Yuki adalah seorang mantan agen yang sangatlah berbahaya. Dan karena merasa kalau Yuki sangatlah keren, Riko pun berniat untuk meminta tanda tangan milik Yuki. Tapi Yuki pun mengatakan kalau dia tidak bisa menulis seperti orang normal pada umumnya, karena yang diajarkan kepadanya dulu sedari kecil hanyalah tips and trick untuk mengkenok seseorang. Melihat Yuki yang tidak memiliki pengetahuan dalam belajar, Riko yang merasa kasihan pun menyarankan kepada Yuki untuk mencoba bersekolah ketika liburan musim panas ini selesai. Dan ketika di siang hari, Riko yang lapar pun mengajak Yuki dan juga Hito untuk makan di Mr. DIY. Dan ketika melihat makanan yang serba ada di sana, Yuki pun menjadi sangat bahagia. Dan setelah makan siang bersama, ketika di sore hari, mereka pun lanjut menikmati festival musim panas yang sedang digelar di tahun itu. Tapi ketika Hito melihat Yuki yang nampaknya belum pernah merasakan kebahagiaan saat berada di festival musim panas pun mulai merasa penasaran dengan hal apa saja yang dilakukan oleh Yuki ketika berada di musim panas dulu. Yuki pun lantas menjelaskan bahwa dulu setiap musim panas tiba, bukannya berlibur, Yuki malah semakin diberikan tugas oleh sang majikannya untuk melakukan beberapa misi. Tapi saat ini semuanya telah berubah karena ketika bersama dengan Tuan Hito, perlahan-lahan kehidupan kelam milik Yuki mulai terlupakan. Namun saat mereka ingin pulang, tiba-tiba saja ada seorang pencuri motor yang kabur dan hampir saja menabrak Riko. Merasa kesal dengan hal itu, Yuki yang marah pun memutuskan untuk mengejar pencuri tersebut. Bagaikan ninja Hattori yang nempel di dinding, Yuki bisa dengan mudah mengejar sang pencuri motor yang hampir saja menabrak Riko tadi. Namun di keesokan harinya, ketika musim panas telah selesai, Hito yang sedang berada di kelas pun menjadi sangat terkejut ketika melihat seorang murid baru yang masuk di kelas mereka, yang ternyata adalah si Yuki. Hito juga menjadi semakin terkejut ketika melihat Yuki yang mengatakan kepada semua orang di kelas mereka kalau dia merupakan kakak tiri dari Hito. Dan rupanya, yang menyuruh Yuki untuk mendaftar sekolah sebagai kakak Hito adalah adik Hito, yaitu Riko. Tapi di suatu ketika saat jam istirahat akan segera tiba, Yuki yang mendengarkan kabar kalau di sekolah Hito terdapat sebuah roti samyang yang enak pun akhirnya memutuskan untuk membeli roti samyang ketika jam istirahat tiba nanti. Tak lama, ketika jam istirahat dimulai, Yuki pun dengan sigap melompat menggunakan kemampuan ninja yang dia miliki demi mendapatkan roti kesukaannya tersebut. Tapi ketika selesai membeli roti itu, bukannya merasa bahagia, namun Yuki malah merasa galau karena sang penjual hanya mengizinkan Yuki untuk membeli satu jenis roti saja. Melihat Yuki yang bersedih, Hito pun menyuruh Yuki untuk memakan roti samyang itu sendiri saja, sementara Hito akan memakan roti biasa. Tapi Yuki yang merasa tidak enak kepada Hito pun akhirnya membagi setengah roti kesukaannya dan diberikan kepada Hito. Melihat Yuki yang melakukan hal itu, Hito pun menyadari kalau rupanya Yuki tidak terlihat seperti seorang agen berbahaya dan malah terlihat seperti seorang gadis yang sangatlah baik hati.
Namun ketika di malam hari, saat makan malam usai, Rika pun mengatakan kalau saat ini dia merasa kalau Hito dan juga Yuki sangatlah cocok untuk menjadi sepasang kekasih muda. Mendengar hal itu, Hito pun menjadi sangat malu. Namun berbeda dengan Yuki, yang bahkan Yuki saat ini tidak tahu apa itu menikah. Hingga di keesokan harinya, ketika jam pelajaran sedang dimulai, Hito yang ngantuk pun malah dilempar oleh sang guru. Dan karena hal itu, Hito pun harus pergi ke ruang UKS untuk mengobati matanya. Tapi ketika sampai di ruang UKS, Hito malah tak sengaja bertemu dengan seorang guru UKS yang sangatlah cantik dan ember. Dan siapa sangka, bukannya mengobati mata Hito, guru UKS itu malah mengajak Hito untuk melakukan skibidi seakan dia telah mengenal Hito. Dan ketika Hito yang sudah pasrah hampir saja di skibidi, datanglah Yuki yang datang untuk menghentikan hal tersebut. Kemudian Yuki pun mengatakan kepada Hito bahwa lain kali Hito tidak boleh lagi bertemu dengan guru yang bernama Grace tersebut. Dan ketika Yuki dan juga Hito pergi, kita pun akan diperlihatkan dengan Grace yang nampaknya sedang merencanakan sesuatu yang buruk kepada mereka berdua. Dan benar saja ketika di malam hari, Yuki yang merasa kalau saat ini Grace akan mengincar Hito pun memutuskan untuk tidur di samping Hito saja supaya Hito bisa merasa aman. Namun karena ada seorang gadis yang tidur di sebelahnya, tentu saja Hito yang merasa salting pun mulai merasa gerah dan panas. Melihat Hito yang merasa panas, Yuki pun berniat untuk membukakan jendela. Tapi di saat yang bersamaan, Yuki pun mulai mencium bau aneh di sekitar rumah Hito. Dan benar saja, tanpa Yuki sadari sedari tadi, Grace telah berhasil masuk dan menyandera Hito. Grace yang saat ini memiliki sebuah rencana pun mengatakan jika Yuki ingin Hito selamat, maka Yuki harus datang ke sekolah pada jam 12 malam. Mendengar hal itu, Yuki yang tidak ingin Hito terluka pun akhirnya harus mengeluarkan kembali skill-skill dan keahliannya sebagai seorang agen pembunuh bayaran. Di lain sisi, Grace yang sudah siap dengan jebakannya pun mengatakan kepada Hito bahwa saat ini Grace ingin menghabisi Yuki karena Yuki merupakan seorang agen dengan bounty yang sangatlah tinggi. Dan oleh karena itu, jika Grace berhasil menghabisi Yuki, maka Grace bisa mendapatkan hadiah yang sangatlah banyak. Namun Hito kemudian mengatakan kalau ketika Hito sedang bersama dengan Yuki, Hito malah merasa kalau Yuki malah tidak terlihat seperti seorang agen yang berbahaya. Namun di tengah pembicaraan, dari kejauhan datanglah Yuki yang sudah bersiap untuk menyelamatkan Hito. Tanpa basa-basi, Yuki pun melesat bagikan kecepatan ninja dan mencoba untuk melewati setiap jebakan milik Grace. Melihat kalau semua jebakan yang dibuatnya telah sia-sia, Grace pun akhirnya menyandera Hito untuk yang kedua kalinya. Grace pun menyuruh Yuki untuk menyerah saja karena jika tidak, maka Hito akan kehilangan keempat anggota tubuhnya. Dan bukannya mendengarkan perkataan dari Grace, Yuki pun malah melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan berhasil untuk menyelamatkan Hito. Tapi untung saja karena saat ini Yuki sudah memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya, Yuki pun memutuskan untuk melepaskan Grace dan membiarkannya untuk tetap hidup. Melihat hal itu, Grace pun menjadi sangat lega. Tapi setelah berhasil menyelamatkan Hito, Yuki pun mengatakan kalau saat ini dia berniat untuk berhenti bekerja sebagai pembantu Hito. Karena menurut Yuki, jika Hito selalu bersama Yuki, maka Hito akan selalu mengalami hal yang berbahaya. Namun Hito pun kemudian mengatakan kalau saat ini dia tidak ingin berpisah dengan Yuki lagi. Namun di esok hari, semua murid yang ada di sekolah Hito pun menjadi sangat terkejut ketika melihat pukulan voli Yuki yang sangatlah kuat. Melihat Yuki yang dipuji oleh teman-temannya, Hito pun mulai merasa bangga karena saat ini kakak tirinya sedang dipuji oleh mereka. Ya walaupun sebenarnya Yuki hanyalah seorang pembantu di rumah Hito. Namun ketika sedang berada di sekolah, mereka berdua harus terlihat seperti sepasang kakak beradik supaya tidak menimbulkan kecurigaan kepada murid-murid lainnya. Namun saat Hito sedang memperhatikan Yuki, datanglah Grace yang nampaknya ingin melakukan hal-hal iseng kepada Hito. Melihat Grace yang datang, Hito yang masih trauma terhadap Grace pun hanya bisa pasrah. Tapi secara tiba-tiba, sebuah bola voli pun meluncur di tengah Grace dan juga Hito. Ya rupanya Yuki merasa kesal ketika melihat Grace yang mencoba untuk menggoda Hito lagi. Namun Grace kemudian mengatakan bahwa saat ini dia sudah tidak memiliki niat buruk lagi. Dan bahkan sebagai permintaan maaf, Grace pun ingin memberikan Yuki sebuah hadiah, yaitu roti Samyang selama 3 bulan. Tapi ketika jam makan siang tiba, Yuki pun mengatakan kepada Hito bahwa tadi ketika Yuki melihat Hito bersama dengan Grace, entah kenapa Yuki malah merasakan sesak di dadanya. Mengetahui kalau saat ini Yuki sedang merasa cemburu, bukannya memberikan saran, Hito malah terkena serangan jantung dadakan karena merasa salting.
Dan ketika pulang ke rumah, Hito yang merasa bosan untuk makan makanan rumahan pun berniat untuk mengajak Yuki mencari makan di pasar. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi, Yuki pun segera mengajak Hito untuk pergi ke tempat makanan kesukaannya, yaitu roti samyang buatan nenek. Dan ketika melihat Yuki yang nampaknya sangat menyukai roti buatannya, sang nenek pun merasa sangat bahagia dan senang akan hal itu. Namun ketika pulang ke rumah, Hito pun mulai menyadari kalau saat ini kehidupan yang awalnya membosankan perlahan-lahan mulai berubah menjadi sangat bahagia setelah kedatangan Yuki. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan sedikit masa lalu dari Hito, di mana sedari kecil Hito sudah merasakan sebuah kesedihan yang sangatlah mendalam ketika harus melihat kedua orang tuanya yang berpisah ketika Hito masih kecil. Mendengar masa lalu Hito yang begitu sedih, Yuki pun mengatakan bahwa Hito tidak boleh bersedih karena saat ini Yuki akan selalu berusaha untuk membuat Hito merasa bahagia. Mendengar hal itu, Hito yang terharu pun merasa sangat bahagia dengan kehadiran Yuki saat ini. Dan tak terasa kalau saat ini Yuki sudah semakin mahir untuk mengerjakan setiap pekerjaan rumah. Melihat hal itu, Hito pun menjadi ikut senang dengan perkembangan Yuki yang sangatlah pesat. Dan bukan hanya itu, karena memiliki paras yang sangatlah cantik, Yuki pun selalu mendapatkan bonus dan diskon ketika berbelanja di pasar. Namun di keesokan harinya, ternyata Riko dan juga Grace berniat untuk mengajak Yuki membeli beberapa baju biasa. Karena mereka sadar kalau selama ini Yuki selalu memakai baju pembantu yang sangatlah panas dan gerah. Namun Hito pun menjadi stres ketika Grace malah membeli beberapa pakaian yang sangat ketat kepada Yuki. Pada akhirnya, Hito pun membeli sebuah pakaian yang sederhana untuk dipakai oleh Yuki sehari-hari. Dan karena sebentar lagi Halloween akan tiba, Riko yang ingin menonton film horor pun mengajak mereka untuk menonton sebuah film zombie bersama. Tapi setelah menonton film zombie tersebut, Yuki malah menjadi sangat trauma karena untuk pertama kalinya Yuki baru melihat zombie yang ada di dalam film tersebut. Namun saat Yuki dan juga teman-temannya ingin pulang, nampaknya sedari tadi mereka selalu dipantau oleh salah satu teman kelas mereka yang bernama Naka. Tapi di tengah perjalanan, karena Hito masih ingin membeli beberapa kebutuhan rumah, Hito pun menyuruh Yuki untuk pulang duluan saja. Hingga ketika sampai ke rumah, Yuki pun malah mendapatkan kesialan karena lampu rumah Hito malah mati akibat geng halilintar. Ditambah karena tadi Yuki baru saja menonton sebuah film horor, hal itu pun membuat Yuki menjadi sangat takut ketika sendirian di rumah. Tapi untung saja, tak lama kemudian Hito pun pulang dan membalikan screen rumah yang terbalik. Namun kemudian Yuki pun meminta maaf kepada Hito karena saat ini dia malah kembali mengganti bajunya dengan baju pelayan. Yuki kemudian menjelaskan kalau baju itu merupakan peninggalan dari sang majikan pertama. Mendengarkan hal itu, Hito yang mengerti pun akhirnya membiarkan Yuki untuk kembali memakai baju pembantu saja. Tapi keesokan harinya, Grace nampaknya sedang mengajak Yuki dan juga Hito untuk makan ramen khas Konoha bersama. Tapi saat Grace sedang menikmati ramen khas Konoha yang begitu nikmat, Grace pun menjadi kesal saat melihat Yuki yang malah mencampurkan ramen dengan saus samyang. Tentu saja, sebagai fans sejati Hokage ke-7, hal itu pun membuat Grace menjadi sangatlah kesal. Bahkan setelah selesai makan ramen, Yuki yang masih belum kenyang dan merasa lapar pun malah mengajak Hito untuk membeli roti samyang lagi. Namun sayangnya, sang nenek saat itu mengatakan kalau saat ini mereka sedang tidak berjualan akibat sang kakek yang sedang encok karena usia. Pada akhirnya di hari itu, Yuki pun merasa sangat galau karena untuk beberapa minggu ke depannya, Yuki tidak bisa lagi memakan roti samyang buatan si nenek dan si kakek. Bahkan saking galaunya, Yuki malah sampai bermimpi kalau saus samyang di dunia ini akan segera habis. Dan karena merasa galau, Yuki pun akhirnya curhat kepada Hito. Tapi di tengah pembicaraan, Yuki merasa penasaran dengan kedua orang tua Hito yang saat ini tidak pernah terlihat. Mendengar hal itu, Hito pun mengatakan kalau kedua orang tuanya sudah lama berpisah. Tapi ketika Hito mengatakan hal itu, seketika Yuki malah teringat dengan kenangan masa lalunya, di mana ketika masih kecil, Yuki harus kehilangan kedua orang tuanya karena dihabisi oleh seorang agen misterius. Dan semenjak itulah, Yuki pun merasa trauma dan mulai kehilangan sisi kemanusiaannya. Dan ketika melihat Yuki yang sudah mulai berubah, adik Yuki yang bernama Ana pun akhirnya mulai membenci Yuki. Dan semenjak hal itu, Yuki menjadi kehilangan semua orang yang dia sayangi.
ini. Tapi ketika hari menjelang malam, Hito pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Yuki yang malah mengajak Hito untuk tidur bersama. Yuki pun mengatakan kalau akhir-akhir ini dia selalu mengalami sebuah mimpi buruk tentang masa lalunya. Dan oleh karena itu, saat ini Yuki ingin selalu berada di samping Hito agar tidak ketakutan. Namun di keesokan hari, Hito mendapatkan sebuah informasi dari teman-temannya kalau sebentar lagi akan diadakan sebuah lomba antar kelas di sekolah mereka. Bahkan saat ini, Yuki sudah mendaftar untuk mengikuti lomba tersebut. Karena Yuki tahu kalau hadiah dari lomba itu adalah sekarton saus Samyang rasa sapi. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis yang selalu dilatih oleh kakaknya untuk menjadi seorang pendekar guil silat. Dan rupanya gadis itu bernama Naka yang saat ini menjadi salah satu anggota di kelompok Yuki. Singkat cerita, setelah membagi peran dan tugas mereka masing-masing, Taiga pun mulai menjelaskan semua rincian terkait game yang akan mereka ikuti, yaitu sebuah game di mana mereka harus bertarung melawan tim-tim lain menggunakan teknik bela diri judo. Tak lama kemudian, lomba yang mereka nantikan pun tiba, di mana tim pertama yang akan bertanding adalah tim Yuki melawan tim terkuat yaitu tim ketua OSIS. Namun ketika pertandingan dimulai, semua orang pun menjadi sangat terkejut ketika melihat sang ketua OSIS sekaligus kakak dari Naka yang bisa mengalahkan setiap anggota tim Yuki dengan sangatlah mudah. Namun ketika sang ketua OSIS ingin mengalahkan Yuki, dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat kekuatan fisik Yuki yang sangatlah kuat. Pada akhirnya, pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit. Namun karena Yuki memiliki pengalaman yang lebih banyak dari ketua OSIS, Yuki pun berhasil membuat ketua OSIS menjadi kewalahan. Namun ketika melihat Yuki yang perlahan mulai terpojok, Naka yang peduli pun mencoba untuk membantu Yuki. Namun bukannya membantu, Naka malah membuat Yuki harus menjadi tidak fokus karena harus bertarung sambil melindungi Naka. Pada akhirnya, lomba tersebut pun dimenangkan oleh tim ketua OSIS. Dan tanpa terasa, ketika hari sudah menjelang malam, butiran-butiran salju pun turun yang menandakan kalau sebentar lagi musim dingin akan segera tiba. Namun setelah pertandingan tersebut, saat ini Naka pun mulai berteman dengan Yuki dan mulai bermain di rumah Hito setiap hari. Tapi di tengah suasana yang dingin, Grace pun datang dan mengatakan bahwa saat ini Hito sangatlah beruntung karena ada beberapa gadis cantik yang ada di sekitarnya. Tapi Hito yang penasaran kepada Grace pun bertanya, apakah Grace juga merupakan seorang agen yang sama seperti Yuki? Grace pun mengatakan kalau dia memang merupakan seorang agen yang sangat ahli dalam bidang komputer. Bahkan sebentar lagi, Grace akan berniat untuk melakukan sebuah misi di Tiongkok. Tapi setelah Grace pergi, secara mengejutkan Naka malah bertanya apakah Hito dan juga Yuki merupakan sepasang kekasih saat ini. Mendengarkan hal itu, Hito yang malu pun mengatakan kalau saat ini mereka hanyalah sebatas kakak beradik saja. Namun menurut Naka, Yuki dan juga Hito tidak terlihat seperti sepasang kakak beradik dan malah lebih terlihat seperti sepasang kekasih. Hingga beberapa hari pun berlalu dan musim dingin yang indah pun telah tiba. Melihat hal itu, Hito yang bahagia pun mengajak Yuki untuk bermain salju bersama. Namun di tengah kebahagiaan itu, Hito malah mendapatkan sebuah telepon dari seseorang. Akhirnya di siang hari tersebut, Hito pun mengatakan kepada Yuki untuk menjaga rumah karena Hito ingin keluar sebentar. Tapi setelah Hito kembali pulang di sore hari, dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Yuki yang nampaknya sudah menunggu Hito dengan pakaian yang sangatlah cantik. Bahkan Yuki pun mengatakan kalau saat ini dia berniat untuk mengajak Hito berkencan. Mendengarkan hal itu, Hito pun menjadi sangat terkejut ketika melihat seorang gadis yang selama ini memiliki sifat dingin malah mengajaknya untuk melakukan kencan di malam hari. Pada akhirnya di malam itu, Yuki dan juga Hito pun berkencan sambil memegang tangan mereka satu sama lain. Namun ketika melihat musim salju yang begitu indah, Hito pun refleks mengatakan kalau saat ini dia sangat menyukai salju. Namun ketika mendengar perkataan Hito, Yuki pun menjadi sangat salting karena tanpa Hito sadari kalau nama dari Yuki memiliki sebuah arti yaitu salju. Tapi di keesokan harinya setelah selesai kencan bersama dengan Yuki, Hito pun mulai curhat kepada Riko kalau saat ini dia sedang merasa baper dengan Yuki setelah diajak kencan oleh Yuki. Tapi karena suhu semakin dingin, ketika di malam hari, Hito pun mengajak Yuki dan juga Riko untuk memakan masakan sup di malam hari. Tapi setelah itu, kita akan diperhatikan dengan sedikit mimpi masa lalu Hito, di mana dulu Hito pernah menyatakan perasaannya kepada seorang teman masa kecilnya. Namun karena saat itu Hito masih miskin, dia pun malah ditolak oleh gadis itu. Tapi ketika Hito terbangun dari mimpi itu, Hito pun menjadi sangat syok ketika sadar kalau semalam Hito sudah tidur bersama dengan Yuki di kamarnya.
Dan karena Hito tidak ingin terlihat malu, Hito pun mencuci muka di pagi hari. Dan karena sebentar lagi ayah Hito akan segera pulang, Hito pun menyuruh Yuki untuk segera membersihkan rumah mereka. Namun karena si Mochi sangatlah mengganggu, Yuki malah terjatuh ke lantai sampai basah kuyup. Tapi ketika melihat Yuki yang sedang basah kuyup, Hito pun refleks menjadi sangat tegang. Dan karena tidak ingin terlihat salting, Hito pun segera bersembunyi dari Yuki. Namun ketika melihat Hito yang bersembunyi darinya, Yuki malah menjadi salah paham dan mengira kalau Hito saat ini sudah mulai menjauh dari Yuki. Bahkan karena salah paham tersebut, setiap harinya Yuki pun selalu merasa sedih. Melihat Yuki yang selalu bersedih, Hito yang merasa kasihan kepada Yuki pun akhirnya memutuskan untuk membuatkan makanan kesukaan Yuki. Dan nampaknya dengan masakan itu, Hito pun berhasil membuat Yuki merasa bahagia. Tapi setelah makan malam selesai, Hito malah kembali khawatir ketika mendapatkan kabar dari kemarin kalau ayahnya sebentar lagi ingin pulang untuk Natal bersama. Namun di keesokan harinya, Riko pun datang untuk mengatakan kepada Yuki bahwa saat ini Hito sedang berulang tahun. Dan ketika mendengarkan hal itu, Yuki pun menjadi sangat panik karena saat ini dia belum mempersiapkan hadiah untuk Hito. Merasa sedih akan hal itu, Yuki pun berniat untuk pergi ke kuil demi menenangkan pikirannya. Tapi ketika sampai di kuil, Yuki malah tak sengaja bertemu dengan Naka yang juga sedang berdoa di sana. Namun ketika melihat wajah Yuki yang nampaknya lesu, Naka pun menyuruh Yuki untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Yuki kemudian mengatakan kalau akhir-akhir ini dia telah merasa kalau Hito mulai menjauhi dirinya. Namun tanpa Yuki sadari kalau sebenarnya Hito bukan menjauhi Yuki karena benci, melainkan Hito menjauhi Yuki karena merasa salting ketika selalu bersama dengan Yuki. Dan karena merasa kasihan dengan Yuki, Naka pun memutuskan untuk mengajak Yuki membeli sebuah hadiah kepada Hito supaya Yuki bisa merasa lega. Namun karena hadiah yang Hito inginkan adalah sebuah figuran yang sangat limited edition, Yuki pun harus sedikit berusaha untuk mendapatkannya melalui gacha. Namun saat Yuki sedang berusaha untuk mendapatkan hadiah figuran itu, dari kejauhan datanglah seorang pria tampan yang memberikan semangat kepada Yuki untuk selalu berusaha. Dan setelah menerima kata-kata motivasi yang telah diberikan oleh pria itu, Yuki pun menjadi kembali bersemangat untuk mendapatkan hadiah buat Hito. Singkatnya, setelah berusaha cukup keras, Yuki pun akhirnya bisa mendapatkan sebuah mainan yang diinginkan oleh Hito. Namun ketika Yuki pulang ke rumah, Hito pun mengatakan kalau sebenarnya sebentar lagi ayahnya akan segera datang ke rumah mereka. Dan Hito juga meminta maaf karena selama ini Hito sudah menyembunyikannya dari Yuki. Tak lama benar saja ayah Hito pun datang, namun Yuki pun menjadi sangat terkejut ketika mengetahui kalau ayah Hito ternyata adalah om-om yang pernah memberikan semangat kepada Yuki tadi. Tapi ketika melihat kalau saat ini Yuki sedang bekerja di rumahnya, ayah Hito pun seakan seperti kenal dengan Yuki ini. Namun karena saat ini mereka sudah berkumpul bersama, mereka semua pun memutuskan untuk saling berbincang-bincang sejenak. Tapi baru saja duduk, ayah Hito yang kembali mendapatkan panggilan kerja malah berniat untuk segera kembali bekerja di sore hari. Namun ketika melihat ayahnya yang akan pergi, Hito malah terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu kepada ayahnya. Tapi tak lama setelah kepergian ayahnya, ayah Hito pun menelpon Yuki dan mengatakan kalau saat ini Yuki harus menjaga Hito dan juga keluarganya dengan baik. Tapi saat hari mulai menjelang malam, secara tiba-tiba Yuki malah ingin mengajak Hito untuk melihat sunset di atap rumah mereka. Namun di tengah suasana sunset yang begitu tenang dan indah, Hito pun mulai teringat dengan semua kenangan singkatnya bersama Yuki selama ini. Dan secara mengejutkan, baru saja setahun bertemu, Hito pun menyatakan perasaannya kepada Yuki yang padahal saat ini Yuki adalah kakak tirinya sekaligus pembantu di rumah Hito. Namun ketika mendengarkan Hito yang menyatakan perasaannya, Yuki pun menjadi sangat bahagia. Dan bahkan Yuki pun bersiap untuk menikah dengan Hito ketika umur Hito sudah cukup suatu hari nanti. Hito adalah seorang pemuda yang saat ini hidup sendirian di rumahnya. Tapi di tengah rumah yang berantakan dan panas, secara mengejutkan ada seseorang yang datang dari arah luar rumah Hito. Namun ketika Hito mengeceknya, dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat ada seorang gadis cantik yang datang ke rumah Hito. Dan rupanya, alasan kedatangan gadis itu ke rumah Hito adalah yaitu untuk melamar pekerjaan sebagai seorang pembantu di rumah Hito. Mendengar hal itu, Hito pun menyuruh gadis misterius itu untuk menceritakan keahliannya. Namun gadis itu pun mengatakan kalau saat ini dia adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah pensiun dan memutuskan untuk menjadi pembantu rumahan saja. Mendengar hal tersebut, Hito yang merasa takut dan aneh kepada gadis itu pun akhirnya menolak lamaran pekerjaan tersebut. Pada akhirnya, gadis pembantu itu pun pulang dengan perasaan yang sangat
sedih sambil merasa kebingungan untuk mencari pekerjaan di mana lagi. Namun di tengah perasaan yang sedih itu, dari kejauhan Hito pun datang sambil berkata kalau gadis itu telah melupakan sesuatu di rumah Hito. Namun di saat yang bersamaan, muncullah sebuah truk kun yang hampir saja menabrak Hito. Tapi untung saja dengan sigap, gadis pembantu itu pun berhasil menyelamatkan Hito. Namun ketika melihat kebaikan dari si gadis pembantu, Hito pun akhirnya memutuskan untuk memberikan sebuah kesempatan kepada gadis pembantu itu dan bekerja di rumah Hito. Kemudian, Hito pun mulai memberikan beberapa tugas kepada si gadis pembantu untuk membersihkan beberapa sampah yang ada di rumahnya. Tapi nampaknya, gadis itu masih belum terbiasa untuk membersihkan rumah dengan baik. Melihat hal itu, Hito pun akhirnya menyuruh gadis itu untuk mandi terlebih dahulu supaya bisa bekerja dengan baik nantinya. Namun ketika gadis itu mandi di rumah Hito, Hito pun mulai merasa tegang karena untuk pertama kalinya ada seorang gadis asing yang mandi di rumahnya. Dan setelah selesai mandi, Hito pun menyuruh gadis itu untuk membantu Hito dalam memasak. Dan siapa sangka, gadis itu mampu memotong bahan masakan dengan sangat cepat. Singkat cerita, setelah masakan telah siap, Hito pun segera menyuruh gadis pembantu itu untuk memakannya. Dan ketika mencoba makanan yang telah dibuat oleh Hito, dia pun menjadi sangat terkejut karena baru pernah merasakan makanan seenak ini. Hito kemudian menjelaskan kalau saus samyang lah yang menjadi kunci utama pada masakan tersebut. Dan ketika selesai makan, mereka pun memutuskan untuk segera tidur. Namun ketika di malam hari, Hito yang terbangun pun memutuskan untuk segera makan lagi.